Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakrawala Islam, channel yang membagikan kisah dan inspirasi seputar dunia Islam. Sahabat sekalian, pada video kali ini, kami akan membagikan berita populer yang menghebohkan negara-negara berpenduduk muslim di seluruh dunia, yaitu kebebasan berpendapat di negara Prancis yang sering dijadikan alasan sebagian orang untuk menghina Islam, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kisah ini dimulai, bagi sahabat yang belum subscribe dipersilahkan untuk subscribe channel Cakrawala Islam terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Prancis adalah salah satu negara di Eropa yang menjunjung tinggi kebebasan dan toleransi. Namun demikian, kebebasan ini justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menghina dan menyudutkan Islam. Kejadian menghebohkan terjadi pada tahun 2020 lalu. Seorang guru sejarah sekolah menengah di pinggiran Paris, Samuel Paty, dipenggal kepalanya pada Jumat tanggal 16 Oktober setelah ia memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya saat membahas tema kebebasan berpendapat. Kemudian, terjadi serangan di Nice, di Prancis Selatan, pada Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020 yang menyebabkan 3 orang meninggal, salah seorang korban nyaris terpenggal. Setelah meninggalnya Paty, Presiden Emmanuel Macron secara tegas mengatakan bahwa negara tidak akan mengkritik tindakan Paty yang memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad. Ia juga menggambarkan Paty sebagai perwujudan dari wajah Republik. Ia membela penerbitan karikatur Nabi Muhammad, sikap yang memicu kemarahan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kejadian penghinaan terhadap Islam yang berujung pada kekerasan tersebut bukanlah kali pertama di Prancis. Prancis adalah negara yang menjunjung sekularisme. Sekularisme negara atau laicite menduduki posisi sentral dalam identitas nasional Prancis dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari moto pasca revolusi, yaitu liberty, equality, fraternity. Berdasarkan prinsip laicite ini, ruang publik, seperti ruang kelas dan tempat kerja, harus bebas dari agama. Negara beralasan menekan kebebasan berpendapat untuk melindungi perasaan komunitas tertentu, melemahkan persatuan nasional. Di Prancis, warga berhak beragama, tapi orang juga berhak untuk tidak beragama. Keduanya sama-sama dilindungi oleh negara. Pada 1905, dikeluarkan undang-undang yang melindungi sekularisme, yang ditujukan untuk melindungi kebebasan warga untuk menjalankan agama namun juga untuk mencegah masuknya agama di institusi-institusi negara. Undang-undang tersebut menopang undang-undang lain yang melindungi hak untuk menistakan agama, yang dikeluarkan pada tahun 1881. Dalam konteks ini, majalah satair Charlie Hebdo bisa menerbitkan karikatur Nabi Muhammad atau Yesus. Karena undang-undang tersebut, majalah ini bisa menerbitkan karikatur tanpa khawatir diajukan ke pengadilan dengan sangkaan melakukan memicu kebencian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Prancis, boleh menista agama, namun tak boleh menghina seseorang berdasarkan agama yang ia anut. Insiden pemenggalan memicu aksi-aksi solidaritas untuk Paty di seluruh penjuru Prancis. Wartawan BBC di Paris, Lucy Williamson, mengatakan aksi yang memperlihatkan persatuan nasional ini, sejatinya menyembunyikan penentangan yang makin besar tentang bagaimana negara memandang sekularisme dan kebebasan berpendapat. Namun, kata wartawan BBC, makin banyak orang di Prancis yang tidak nyaman dengan argumen soal sekularisme dan kebebasan berpendapat, termasuk soal kebebasan untuk membuat dan menerbitkan karikatur Nabi Muhammad. Sejumlah guru mengatakan, mereka merasakan perubahan setelah 2015, ketika beberapa laki-laki bersenjata menyerang kantor majalah Charlie Hebdo, menyusul keputusan majalah ini menerbitkan karikatur Nabi Muhammad. Separatisme Islam. Sebelum insiden pemenggalan kepada Paty, pada awal Oktober tahun 2020, Presiden Macron dalam satu pidato menegaskan bahwa sekularisme adalah dasar negara dan separatisme Islam harus ditangani. Dalam kesempatan ini pula, Macron mengumumkan rancangan undang-undang yang lebih keras untuk menangkal separatisme Islam ini dan untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler.
Macron mengatakan komunitas Muslim di Prancis, yang berjumlah 6 juta orang, mungkin akan membentuk masyarakat tandingan. Agar bahaya ini tidak menjadi kenyataan, Macron mengusulkan beberapa hal, yang mencakup pengawasan yang lebih terhadap sekolah dan kontrol yang lebih besar terkait pendanaan masjid dari luar negeri. Pasca kejadian pemenggalan pati, Presiden Macron kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Sebagaimana diketahui, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020, Macron mengatakan dalam cuitannya di Twitter soal tidak akan menyerah terhadap kaum radikal Islam. Pernyataan itu sontak menuai kecaman dari negara-negara Islam. Bahkan, muncul seruan untuk memboikot produk-produk Prancis dari Qatar hingga Yordania. Kecaman keras datang dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyebut Presiden Macron perlu perawatan mental. Presiden Erdogan mengatakan, apa masalah orang bernama Macron ini dengan Muslim dan Islam? Macron perlu perawatan mental. Pemimpin Turki ini mengatakan, tak ada kata-kata lain yang bisa dikemukakan untuk menggambarkan kepala negara yang tidak memahami kebebasan menjalankan keyakinan agama dan bertindak seperti itu kepada jutaan orang yang tinggal negaranya yang memeluk agama yang berbeda. Presiden Joko Widodo menyatakan kecaman Indonesia atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena dianggap telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Jokowi menyebut, pernyataan Macron dapat memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia. Padahal, saat ini dunia tengah dilanda pandemi virus corona. Demo terhadap Presiden Prancis terjadi di banyak kota di negara-negara berpenduduk Muslim di seluruh dunia. Bahkan seruan boikot produk-produk Prancis terus terjadi. Hal ini tentu membuat pemerintah Prancis melakukan berbagai cara agar boikot tersebut tidak semakin besar. Kebebasan berpendapat dan penghinaan terhadap keyakinan seseorang tentu harus memiliki batas-batas tertentu. Dalam hal ini Presiden Prancis telah sesat pikir sehingga menganggap penggambaran karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disakralkan oleh umat Islam sebagai suatu kebebasan. Tentu kejadian ini juga mengakibatkan efek lainnya. Selain ketegangan yang ditimbulkan, kejadian ini justru membuat masyarakat Eropa pada khususnya tertarik untuk mengetahui dan mengenal Islam yang sebenarnya. Semoga hal ini merupakan tonggak berkembangnya Islam lebih besar lagi di negara Prancis dan Eropa. Sekian untuk video kali ini. Sekali lagi bagi sahabat Cakrawala Islam yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.